Hari ini gue bakalan membahas sesuatu yang mungkin menarik bagi kalian para pecinta teknologi, yaitu perbandingan antara dua smartphone kelas menengah dari Samsung yang terbit atau luncur di tahun 2024 dan pendahulunya di tahun 2023, yaitu Samsung Galaxy A55 yang diluncurkan di tahun 2024 dan Samsung Galaxy A54 yang diluncurkan tahun 2023. Oke, sebelum masuk ke video nih, gue mau memberikan apresiasi kepada Timnas Indonesia U23 yang baru aja bertanding di laga AFC U23, yang mana mereka mencetak sejarah baru di pesepak bolaan Indonesia. Tentu aja sebelum melaju hingga sekarang, Timnas Indonesia bisa melalui banyak rintangan dan cobaan yang harus dilalui. Terutama Coach Sinteyong yang selaku coach dari Timnas Sepak Bola Indonesia dengan langkah-langkah kontroversial beliau. Langkah kontroversial beliau yang paling banyak dilihat oleh masyarakat adalah memotong generasi tua dan digantikan oleh generasi yang lebih muda. Sama seperti sepak bola yang harus selalu berubah dan diubah, teknologi juga harus begitu. Nggak mungkin teknologi akan stagnan atau tidak bergerak di suatu level. Kalau dulu Samsung A54 benar-benar dikagumi dengan kameranya dan cukup dibenci atau dibilang salah settingan dengan baterainya, kini Samsung A55 hadir untuk menendang semua protes dan keluhan dari pendahulunya Samsung Galaxy A54. Baru-baru ini Samsung meluncurkan smartphone terbaru mereka di rentang harga menengah, yaitu Samsung Galaxy A55. Spesifikasi yang diberikan ini diperbarui dengan fitur-fitur canggih dibandingkan pendahulunya, yaitu Samsung Galaxy A54. A55 menjanjikan pengalaman yang luar biasa bagi pengguna, mulai dari desain mereka yang elegan hingga performa chipset terbaru Exynos 1480 dengan fabrikasi terbaru mereka 4 nanometer yang tangguh, serta bagian depan yang telah di-upgrade ini menjadi Gorilla Glass Victus Plus. Frame yang digunakan juga sudah berbahan aluminium, jadi nggak ada tuh yang namanya baret-baret dari bahan plastik, dan tentu aja beratnya akan semakin bertambah seiring menggunakan bahan aluminium. Samsung tetap aja mempertahankan Super AMOLED mereka yang 120 Hz dan IP67 yang sebelumnya juga digunakan di A54. Namun yang berbeda adalah GPU yang digunakan adalah GPU Eclipse 530. Mungkin GPU ini jarang didengar oleh kalian para pengikut teknologi, karena kalau dari penjelasan Samsung di websitenya, Eclipse 30 ini punya teknologi AMD RDNA, sehingga kemampuan GPU-nya ini masih terbilang harus diperhitungkan di dunia smartphone. Dari keseluruhan, Samsung Galaxy A55 ini menawarkan fitur terbaru di dunia persmartphonean, dan walaupun terbilang mirip-mirip sama pendahulunya kayak versi Android, kamera, video, shortcut, size, sama OS yang digunakan, namun Samsung Galaxy A55 mampu memberikan warna baru atau mungkin bisa dibilang pengalaman baru dalam menggunakan smartphone kelas menengah. Kalau soal performa sih, Samsung Galaxy A55 dan A54 ini terbilang cukup berbeda, walaupun perbedaannya masih bisa dibilang 40 hingga 50% doang. Kalau soal performa sih, Samsung A54 yang mana keluaran di tahun sebelumnya, tahun 2023, itu nggak bisa dipandang cuma sebelah mata. Meskipun tidak sebaru A55, namun A54 menjadi salah satu pilihan yang sangat menarik di pasaran saat ini. Dengan kamera yang solid dan performa yang handal, A54 telah menjadi favorit bagi gue pribadi dan banyak orang sejak peluncurannya. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah Galaxy A54 masih worth it untuk dibeli di tahun ini? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita fokus pada penggunaan Samsung A54 di tahun 2024 ini. Untuk kamera dari Galaxy A54 memiliki kesamaan yang sepertinya sedikit berbeda doang dengan spesifikasi Galaxy A55. Kesamaannya seperti aspek spesifikasi yang masih 50 megapiksel, kemampuan merekam yang masih maksimal di 4K 30 fps, ultra wide, dan sudah dilengkapi OIS dan IIS keduanya. Namun ada satu perbedaan yang cukup mencolok pada Samsung A55, yaitu sensor yang digunakan pada kedua smartphone. Jika A54 menggunakan sensor IMX766, maka Galaxy A55 sudah dilengkapi dengan sensor Sony IMX906. Meskipun sensornya tidak sehebat A55, namun kamera A54 masih mampu menghasilkan foto-foto yang jernih dan cukup detail dengan fitur-fitur fotografi yang cukup lengkap. A54 masih aja tetap menjadi pilihan yang layak untuk pengguna yang membutuhkan kamera yang handal dalam kisaran harga yang terjangkau. Kalau soal aplikasi dan game, Samsung A54 apakah masih berguna di tahun 2024? Jawabannya sangat bisa. Contohnya bisa aja kalian lihat di game Genshin Impact
Ini gua coba mainin selama 1 jam di settingan yang menengah, dan dalam 1 jam ini masih berasa lancar tanpa ada frame drop yang mengganggu. Smartphone-nya masih berasa enak untuk digunakan untuk lanjut terus bermain selama sekitar 2 jaman. Hanya saja dari awal peluncurannya ini gua kasih tahu ya, Samsung A54 punya problem di baterai, sehingga baterai mereka ketika digunakan bermain game Genshin Impact itu terasa cepat habis. Namun buat main game Mobile Legends di settingan Ultra Super ini cukup berasa nyaman dengan frame drop yang cuma sesekali aja. Nggak ada minusnya kalau kalian main game Mobile Legends ini. Kalian bisa bawa main 2 hingga 3 jam juga masih berasa nyaman frame rate-nya. Sosmed tentu aja nggak ada masalah, 120Hz di Samsung A54 ini masih berjalan mulus tanpa kendala di sosmed apapun. Scrolling IG, TikTok, YouTube emang paling enak kalau pakai refresh rate 120Hz. Untuk OS yang digunakan update terbaru Samsung ini udah pakai Android 14 ya, dan One UI 6 yang terbaru. Jadi OS sama sistemnya udah sama kayak di Samsung A55. Perbedaannya adalah di update-nya, nanti update-nya endingnya berbeda ya, beda 1 tahun. Untuk bug yang ada di Samsung Galaxy A54 ini cukup banyak, dan mungkin kalian ketika membelinya akan menemukan beberapa bug, namun bugnya ini tidak mengganggu performa dan penggunaan smartphone selama sehari-hari ya. Oke, jadi gimana kesimpulannya? Menurut gua pribadi, Samsung Galaxy A54 ini masih sangat worth it dan mumpuni untuk kalian gunakan di tahun 2024. Semua fiturnya masih bagus, kameranya masih oke, detailnya masih ada, spesifikasi masih bersaing, dan update-nya masih terus berlanjut hingga tahun ke depan. Dan yang lebih penting, harga Samsung Galaxy A54 udah turun. Minusnya ya Samsung Galaxy A54 ada di baterai. Tadi gua bilang bahwa dari awal peluncuran baterai jadi masalah. Dan gimana pandangan gua tentang Samsung Galaxy A55? Menurut gua Samsung Galaxy A55 bagus untuk mengisi kekosongan di tahun 2024. Walaupun menurut gua peningkatannya belum terbilang wow. Jadi ya menurut gua bagus-bagus saja buat di 2024 ini. Yang menjadi pertanyaan adalah kalian yang baru aja atau sudah megang A54, apakah kalian harus upgrade ke A55? Jawabannya adalah tidak. Kalian nggak perlu, dan menurut gua jangan upgrade ke A55 karena nanggung gitu. Kalian nggak akan merasakan performa yang meningkat signifikan. Kalau misalnya mau upgrade, langsung aja ke seri S-nya mereka. Buat kalian yang belum megang HP apa-apa dan butuh banget HP di kelas mid-range, saran gua adalah beli aja Samsung A55 dibanding A54. Dan mungkin perbedaannya antara A54 sama A55 nggak begitu signifikan, tapi kalian bisa mendapatkan update terbaru dibandingkan A54 karena kan beda setahun nih HP-nya diluncurkan. Jadi menurut gua langsung aja ke A55. Tapi jangan di-upgrade buat kalian yang udah megang A54 kayak gua. Kalau mau upgrade mungkin tunggu 2 hingga 3 tahun ke depan. Atau misalnya kalian mau upgrade sekarang, langsung aja ke S-nya. Oke, gitu aja dari gua. Kalau misalnya kalian ada keluhan, langsung aja kirim di kolom komentar gue lah. Sampai jumpa.